Bab 899. Ini adalah perintah. Dalam waktu sesaat, semua orang menatap ke arah Orlando Jiang. Sebagai kepala keluarga Jiang, ia harus siap menggunakan kemampuannya kapan saja. Kepala keluarga kedua dan kepala keluarga ketiga tengah melihatnya seperti mangsa, sepertinya tidak mungkin ia tidak menggunakan kemampuannya dalam waktu sebulan. Tuan Jiang, apakah Anda bisa melakukannya? Viola Feng bertanya dengan intonasi rendah. Meskipun ia tidak memiliki banyak pengalaman sosial, justru sangat cerdas. Ketika ia baru datang ke keluarga Jiang bersama Jerry Yang, ia sudah melihat betapa dominasinya keluarga kedua dan keluarga ketiga. Dalam kondisi seperti ini, ingin Orlando Jiang janji tidak menggunakan kemampuannya dalam waktu sebulan, memang sangat sulit. Aku tidak bisa janji masalah ini. Orlando Jiang berujar dengan tenang. Ia sangat senang bisa menyembuhkan penyakit sendiri, justru tidak bisa janji untuk tidak menggunakan kemampuannya melawan mereka. Jika Anda tidak bisa janji, maafkan aku karena tidak bisa mengobatimu. Viola Feng berujar dengan serius. Viola. Jerry yang menatap ke arah Viola Feng dengan sangat bingung, sekalipun Orlando Jiang tidak dapat berjanji untuk tidak menggunakan kemampuannya dalam waktu sebulan, Viola Feng juga seharusnya tidak menolak. Kak Yang, sejak kecil kakekku mengajari, jika aku yakin bisa mengobati seseorang, selain bisa menjamin pasien mengikuti kata-kataku, aku baru bisa menolongnya. Viola Feng menatap ke arah Jerry yang dengan tatapan bersalah dan berujar, sekarang Tuan Jiang tidak bisa berjanji mengikuti permintaanku selama 1 bulan, jika aku merawatnya, dan ia menggunakan kemampuannya, pada saat itu ia hanya memiliki 1 minggu untuk hidup. Bagiku, itu sama saja aku membunuh Tuan Jiang. Aku hanya bisa menyelamatkan orang yang sekarat dan orang yang terluka, justru tidak ingin menjadi pembunuh. Jadi, jika Tuan Jiang tidak bisa janji, aku tidak bisa merawatnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Viola Feng, dalam waktu sesaat Jerry yang tidak tahu harus berujar apa. Setiap orang memiliki hal-hal yang mereka sendiri pertahankan, apa yang dikatakan Viola Feng tidak salah. Tapi mau bagaimanapun Dokter Ajaib Feng menyampaikan hal ini ketika ia masih kecil. Jerry yang tidak membiarkan Viola Feng untuk berubah. Tuan Jiang menghela napas, sepertinya Tuhan ingin aku mati. Brandon Jiang dan Jared Liang terlihat sedih, dan Brandon Jiang buru-buru berujar, Nona Feng, apakah tidak ada cara yang lebih aman untuk mengobati penyakit ayahku? Viola Feng menggelengkan kepalanya, penyakit Tuan Jiang sangat serius, aku perlu memberinya akupuntur selama sebulan, dan setiap kali akupuntur itu sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, terdiri kemungkinan menyerang jantung, dan penyakit hanya akan lebih parah. Aku harus memberinya akupuntur setiap hari dan menemukan cara untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya. Selama ini, hati Tuan Jiang harus setenang mungkin untuk memastikan perawatan yang lancar. Mimik wajah Brandon Jiang terlihat tidak terima, baru saja dengan tidak mudah menemukan dokter ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit ayahnya, justru karena ayahnya tidak bisa berjanji tidak menggunakan kemampuannya, ia harus kehilangan kesempatan ini. Sesuai kondisi Orlando Jiang, jika ia tidak menerima perawatan, mungkin sangat sulit baginya untuk bertahan hidup selama 3 bulan. Nona Feng, aku mohon kepada Anda, tolong selamatkan ayahku. Apakah boleh? Brandon Jiang tiba-tiba berlutut di bawah kaki Viola Feng, dan berujar dengan matanya yang memerah, kamu adalah cucu Dokter Ajaib Feng, mendapatkan keterampilan medis Dokter Ajaib Feng, pasti ada cara untuk menyembuhkan ayahku, kan? Selama Anda bisa menyembuhkan ayahku, aku rela melakukan apapun. Aku mohon kepada Anda selamatkan ayahku. Brandon Jiang berujar dengan tulus, benar-benar ingin menyembuhkan penyakit Orlando Jiang. Orang lain tidak tahu rasa sakit Orlando Jiang ketika kambuh, tapi sebagai putra Orlando Jiang, ia tahu dengan sangat baik. Setiap kali melihat rasa sakit yang diderita Orlando Jiang saat kambuh, ia benar-benar berharap bisa menanggungnya demi ayahnya. Nona Feng, tolong selamatkan kakekku. Jared Liang juga langsung berlutut di bawah kaki Viola Feng, wajahnya penuh tatapan memohon.
Viola Feng terlihat jelas belum pernah mengalami hal seperti ini. Ia berubah panik untuk beberapa saat, buru-buru bangkit mencoba membantu Brandon Jiang dan Jared Liang untuk berdiri. Kalian cepat bangun. Bukannya aku tidak ingin menolong, melainkan aku hanya memiliki satu cara untuk merawat Tuan Jiang. Jika Tuan Jiang tidak bisa berjanji dalam 1 bulan tidak menggunakan kemampuannya, sekalipun aku menolongnya, begitu ia menggunakan kemampuannya, ia juga tidak akan bertahan selama seminggu. Tapi melihat dari kondisi Tuan Jiang saat ini, tanpa perawatan, ia mungkin masih hidup selama setengah tahun. Brandon Jiang dan Jared Liang terus berlutut di lantai, dan tidak ingin berdiri. Kalian bangun. Orlando Jiang berteriak marah. Ayah, kita tidak bisa hanya melihat satu-satunya kesempatanmu hilang begitu saja. Brandon Jiang berujar dengan matanya yang memerah, masih menolak untuk bangun. Jared Liang juga berlutut di samping Brandon Jiang, menatap serius ke arah Orlando Jiang, terlihat sangat keras kepala. Orlando Jiang awalnya masih ingin marah, tapi begitu melihat tatapan tulus di mata putra dan cucunya, hatinya berubah luluh lagi. Mau bagaimanapun, mereka melakukan semua ini untuk dirinya. Jika menyelesaikan kepala keluarga kedua dan kepala keluarga ketiga, apakah Tuan Jiang bisa janji tidak menggunakan kemampuan sendiri melawan mereka dalam waktu 1 bulan? Jerry yang selama ini tidak melontarkan apapun tiba-tiba bertanya. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Kedua netra Brandon Jiang dan Jared Liang memancar cahaya. Maksud dari kata-kata Jerry Yang, apakah ia ingin beraksi? Jika benar-benar bisa mendapatkan bantuan Jerry Yang, bukankah keluarga kedua dan keluarga ketiga semuanya hanyalah semut? Orlando Jiang juga mematung sejenak, dan langsung mengerti apa maksud Jerry Yang. Hatinya diam-diam merasa sedikit berharap, tapi mengingat identitas Jerry Yang, justru tidak ingin membiarkan Jerry Yang membantunya. Bagaimana mungkin aku membiarkan Anda membantuku? Orlando Jiang menggelengkan kepalanya, dan berujar dengan tenang, aku sudah hidup cukup, sekalipun mati, aku juga tidak ada penyesalan. Apakah benar-benar tidak ada penyesalan? Jerry yang menatap kedua netra Orlando Jiang, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tatapan Orlando Jiang terlihat sedikit menghindar dan lama tidak menjawab pertanyaan Jerry Yang. Jika benar-benar mati begitu saja, bagaimana mungkin ia tidak ada penyesalan? Ia tahu dengan jelas seperti apa keluarga kedua dan keluarga ketiga. Jika keluarga Jiang benar-benar diserahkan kepada mereka, sepertinya keluarga Jiang juga tidak akan jauh dari kata hancur. Tidak hanya itu, berdasarkan kelakuan kepala keluarga kedua dan kepala keluarga ketiga, jika ia meninggal dunia, orang-orang di kubunya mungkin akan terlibat masalah. Tentang Brandon Jiang dan Jared Liang, apakah mereka masih bisa hidup atau tidak, semuanya tidak diketahui. Tuan Jiang, aku tahu kamu tidak terima, aku juga tahu kamu masih ingin hidup. Jika seperti itu, mengapa masih ragu? Jerry yang berujar dengan serius, aku akan membantumu menyelesaikan masalah keluarga Jiang. Tuan Yang. Mimik wajah Orlando Jiang langsung berubah serius, ia hendak ingin bicara menghentikannya, namun dihentikan oleh Jerry Yang, ini perintah. Baik. Mendengar kata perintah, Orlando Jiang langsung berdiri dari tempat duduknya, berdiri tegak dan dengan lantang menanggapi Jerry Yang. Sekalipun ia adalah veteran perbatasan utara, tapi kapanpun itu, di depan pelindung perbatasan utara, ia adalah bawahan yang paling setia. Hehe, nada bicara yang sangat sombong, ingin menyelesaikan masalah keluarga Jiang. Pada saat ini, suara sarkastik seseorang tiba-tiba terdengar dari pintu masuk ruangan. Kepala keluarga kedua dan kepala keluarga ketiga melangkah maju, belakang dua orang ini membawa bawahan. Siapa yang membiarkan kalian masuk? Keluar! Orlando Jiang berteriak marah. Kepala keluarga, mengapa kamu panik? Kepala keluarga kedua terkekeh dan berujar, kita datang ke sini, apakah mengganggu rencanamu? Kepala keluarga ketiga mencibir, kamu benar-benar semakin tidak jelas. Asal cari dua anak muda, apakah bisa mengandalkan mereka untuk mengalahkan kita? Benar-benar sedang bermimpi. Bersambung.